Sritinon ing wasewakan busana busana maneka warna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, selamat datang kepada semua teman-teman channel Garuda Perang Official yang saya cintai dimanapun kalian berada ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya teman-teman semua itu selalu dalam keadaan sehat walafiat, terkabul segala doa dan keinginannya, tidak ada halangan apapun, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Tidak lupa saya ingatkan kembali ya teman-teman ya, bahwa semua cerita yang ada di dalam video ini hanya bersifat karangan ya teman-teman ya, tidak ada hubungannya dengan sejarah ataupun kejadian di masa lalu atau sebuah apa namanya ya, atau sebuah kisah nyata, bukan. Itu semua, ini semua hanya bersifat karangan ya. Jadi kalau ada kesamaan nama, tempat, tokoh, atau sebuah situasi, itu murni tidak disengaja ya teman-teman ya. Mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Setelah Ratu Ular yang bernama Dewi Antaga menyerahkan buah apel itu kepada Ronggo Seto, mereka pun segera berjalan menuju ke dalam istana milik Ratu Antaga. Setelah mereka melakukan perjalanan yang tidak begitu jauh, tibalah mereka di sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Di situ terdapat sebuah batu yang sangat luar biasa besar. Mereka pun berhenti di depan batu tersebut. Tuan, batu ini adalah pintu masuk untuk menuju istana kami, Tuan. Sebenarnya suku kami tidak banyak berada di luar, Tuan. Kami lebih banyak menghabiskan waktu di dalam istana kami, Tuan. Hanya ketika ada acara penting, kami baru keluar dari istana, Tuan. Sekarang, Tuan mundurlah sebentar. Saya akan membuka pintu ini, Tuan. Ronggo Seto bersama seluruh prajurit ular pun minggir ke belakang, menjauhi batu besar tersebut. Terlihat ratu itu memegang batu besar itu. Tidak perlu waktu lama, batu itu pun mulai bergeser, dan terlihatlah sebuah pintu gua yang terlihat cukup besar. Pantas saja, aku sudah sering mengelilingi puncak Gunung Argopuro. Bahkan aku pernah melihat batu ini. Aku tidak menyangka sama sekali
bahwa di belakang batu ini ada sebuah gua yang cukup besar. Tuan, sebenarnya bangsa kami sangat menghindari konflik dengan bangsa manusia, Tuan. Kalau tidak sangat penting, kami tidak akan keluar dari gua ini, Tuan. Ya. Saya minta maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang terjadi tadi, Ratu. Saya tadi terbawa emosi karena itu menyangkut keselamatan muridku yang sangat saya sayangi. Saya harap Dewi Antaga tidak memasukkannya ke dalam hati dan tidak menjadikan ini sebuah dendam. Ampun, Tuan. Kami tidak berani, Tuan. Kita akhiri masalah hari ini. Cukup sampai di sini saja, Tuan. Kedepannya, saya harap kita bisa hidup secara bersampingan, Tuan. Dengan alam dan dunia yang berbeda. Saya harap kita tidak ada konflik lagi, Tuan. Ya. Saya sangat setuju, Dewi Antaga. Tuan, pintu gua ini telah terbuka. Mari kita masuk ke dalam untuk menemui Ayahanda, Tuan. Ya. Baik, Ratu. Silakan Ratu masuk terlebih dahulu. Mau? Kamu tidak perlu ikut masuk. Kamu pergilah dan cari keberadaan Raja Wali. Bila sudah ketemu, ajak dia kemari dan tunggulah di depan pintu gua. Aku ingin dia meminta maaf secara pribadi kepada Ratu Antaga. Sebab bagaimanapun juga, dialah yang memulai konflik ini kepada Ratu Ular. Baik, Tuan. Segala titah dan perintah dari Tuan akan saya jalankan dengan sepenuh hati, Tuan. Setelah Ronggo Seto selesai memberikan perintah kepada Maung Peta, Ronggo Seto beserta Joko Samudro pun segera mengikuti langkah kaki dari Ratu Antaga. Cukup jauh mereka berjalan di dalam gua. Tibalah mereka di sebuah tempat yang sangat luas sekali. Terlihat banyak sekali rakyat dari bangsa ular tersebut. Dan di ujung gua terlihat sebuah singgasana yang terlihat kosong, tidak ada yang mendudukinya. Ratu Antaga pun segera mengajak Ronggo Seto dan Joko Samudro untuk menuju kamar tempat di mana Raja Ular tersebut tergeletak sakit. Setelah tiba di hadapan Raja Ular, Ratu Antaga pun memperkenalkan Ronggo Seto kepada ayahandanya, Raja Tatsaka. Ayahanda, kami telah kembali, Ayahanda. Sujud sungkem saya untuk Paduka Raja. Semoga Ayahanda selalu dalam keadaan sehat dan dipanjangkan umurnya. Jagat Dewa Batara, semoga Dewa Dikayangan selalu memberkatimu, putriku Ratu Antaga. Ayahanda, kami pulang tidak sendirian. Kami membawa seorang tamu yang sangat istimewa, Ayahanda. Mereka berdua dari bangsa manusia. Siapa mereka, putriku? Selama berabad-abad kita belum pernah memasukkan bangsa manusia ke dalam istana ini. Apakah kamu menghadapi masalah ketika berada di luar, putriku? Tidak, Ayahanda. Hanya ada sedikit salah paham. Namun semuanya telah diatasi, Ayahanda.
dengan apel nirwana yang telah aku tugaskan padamu untuk memetiknya. Apakah kamu berhasil membawanya kemari, putriku? Ampun Ayahanda, hamba tidak berhasil untuk membawa apel arwana kemari Ayahanda. Jagat Dewa Batara, mungkin ini sudah menjadi suratan takdir dari para dewa bahwa aku tidak bisa untuk berumur panjang. Mungkin sudah sampai di sini saja suratan takdir yang aku jalani di dunia maya pada ini, putriku. Namun, aku ingin tahu, putriku, apa yang sebenarnya terjadi hingga kamu tidak bisa membawa buah apel nirwana itu kemari. Apakah kamu menghadapi masalah ketika kamu berada di luar, putriku? Ampun Ayahanda, ketika saya dan para prajurit Punggawa menjaga pohon apel itu, tiba-tiba alam bergejolak dengan sangat luar biasa. Tiba-tiba ada petir yang menyambar dan bergejolak ke sana kemari Ayahanda. Tanpa saya duga, petir itu menyambar buah apel nirwana yang semestinya saya jaga dan saya ambil untuk diberikan kepada Ayahanda. Namun ini buah apel itu telah hancur berkeping-keping Ayahanda. Maafkan putrimu ini Ayahanda, hamba sungguh tidak berbakti. Ronggoseto terkejut dengan perkataan dari Ratu Antaga. Dia telah berbohong kepada ayahandanya. Namun Ronggoseto tanggap dan mengerti dengan maksud yang dikatakan oleh Ratu Antaga. Dia pun tersenyum dan terharu dengan kecerdasan dari Ratu Antaga. Ternyata Ratu Antaga berhati mulia. Dia menutupi yang sebenarnya telah terjadi. Dia tidak ingin memperpanjang konflik yang telah terjadi. Aku tidak akan melupakan kebaikan dari Ratu Antaga, ucap Ronggoseto di dalam hatinya. Putriku Cahayu, Dewi Antogo, aku merasa umurku tidak akan lama lagi, putriku. Aku berpesan padamu, kelak bila aku telah tiada dan kembali kepada para dewa, aku berpesan padamu agar kamu melanjutkan apa yang telah ayahanda perjuangkan selama ini. Duk Cahayu, Putri Antogo, jadilah kamu ratu yang adil, yang bisa mengayomi rakyat dan bisa membawa seluruh rakyat dalam kemakmuran, putriku. Kamu jangan larut dalam kesedihan. Kamu harus bisa memenuhi kewajibanmu sebagai seorang ratu. Dan aku mempunyai permintaan terakhir, putriku. Kelak bila aku telah mangkat, tolong kamu kuburkan jasadku di dekat makam ibumu, di bawah kaki gunung Arkopuro ini, sebelah utara. Ampun ayahanda, ayahanda jangan berkata seperti itu. Aku sangat yakin ayahanda masih berumur panjang, masih ratusan tahun lagi. Aku belum siap untuk kehilangan ayahanda.
sejak kecil. Hanya ayahanda lah yang selalu menemaniku. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Sebab sejak kecil ibu telah meninggal dan aku bahkan tidak tahu seperti apa wujudnya ayahanda. Duh, putriku Cahayu, di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua yang hidup akan mati. Semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Kamu harus sabar dan tabah. Penuhi kodrat dan kewajibanmu sebagai seorang ratu. Jadilah ratu yang kuat dan bijaksana, yang bisa berlaku adil kepada rakyatmu. Aku sudah berumur ribuan tahun. Aku sudah cukup puas hidup di atas dunia yang fana ini, putriku. Meskipun aku hanya memiliki satu orang anak, namun itu sudah jauh lebih cukup untuk membuatku sangat bangga dan bahagia, putriku. Maaf ayahanda, tadi dalam perjalanan pulang tidak sengaja aku bertemu dengan seorang tabib dari bangsa manusia, ayahanda. Hamba sangat yakin tabib ini akan mampu mengobati luka yang diterima oleh ayahanda ketika bertapa di Gunung Merapi. Duh, Cahayu, Putri Antoko, putriku yang sangat saya sayangi. Ayahanda sangat berterima kasih untuk semua usaha yang kamu coba untuk menyembuhkanku, anakku Cahayu. Perlu kamu ketahui, sakitku ini bukanlah sakit yang mudah untuk disembuhkan. Sepengetahuan ayahanda, tidak ada tabib di dunia ini yang mampu untuk menyembuhkan racun api. Apalagi racun api ini berasal dari gunung Merapi. Racun api ini secara perlahan telah menggerogoti organ dalamku. Aku bisa bertahan selama 4 tahun ini karena aku menggunakan tenaga dalamku untuk membungkus racun api itu di dalam perutku agar ia tidak menyebar ke dalam aliran darah. Namun karena sudah sangat lama tidak dikeluarkan, energi tenaga dalam yang aku miliki sudah tidak tersisa banyak lagi untuk menahan racun api ini di dalam perutku, Cahayu. Mungkin aku hanya bisa menahannya selama 1 bulan lagi, putriku. Namun itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk bisa bersamamu selama 1 bulan ini. Aku sudah ikhlas, putriku. Terduduk lemaslah Ratu Antaga di bawah kaki ayahandanya. Dia tidak mampu lagi menahan air matanya. Tanpa menunggu perintah, Ronggoseto pun mendekat ke Raja Tatsaka. Paduka Raja, perkenalkan, namaku adalah Ronggoseto. Kalau diizinkan, bolehkah aku mencoba untuk mengobati lukamu? Itu pun kalau kamu mengizinkan. Bila tidak, ya sudah, saya akan pulang bersama muridku Joko Samudro. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan hati panjenengan. Tidak ada salahnya
bila memang Tuhan ingin mencoba untuk membantu kesembuhanku. Bila Tuhan mampu menyembuhkanku, aku berjanji disaksikan oleh langit dan bumi. Kelak, bila Tuhan menghadapi masalah, kami bersedia untuk membantu dan menjadi tameng hidup untuk Tuhan. Yang akan menyembuhkanmu bukanlah diriku, tapi adalah muridku yang kecil itu, Joko Samudro namanya. Girja bagus, Joko Samudro. Kesini, mendekatlah kamu ke arah Raja Tatsakala. Baik Eyang, ngestok kedawuh panjenengan. Tapi Eyang, aku kan belum pernah belajar ilmu pengobatan. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan Raja Tatsaka ini, Eyang. Apa yang harus aku lakukan, Eyang, untuk menyembuhkan Raja Tatsaka ini? Ger, ya bagus. Kamu ikuti saja nanti instruksi dari Eyang ya. Baik Eyang, aku akan mengikuti semua yang Eyang perintahkan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan Raja Tatsaka ini, Eyang. Kasihan itu Dewi Antaga, dia terlihat sangat sedih, Eyang. Bagus. Eyang sangat bangga padamu, Lecah Bagus. Putri Antaga, apakah kamu memiliki senjata atau logam yang terbuat dari emas murni? Bawa kemari, aku akan berusaha untuk menyembuhkan ayahandamu sebisa dan semampu yang aku bisa. Baik Tuan, kebetulan tusuk konde milikku terbuat dari emas murni. Tusuk konde ini dulunya adalah milik almarhum ibuku, Tuan. Ya, bagus. Tidak apa-apa. Itu bisa digunakan. Segera Ratu Antaga pun melepas tusuk konde yang ia gunakan untuk mengikat rambutnya. Seketika setelah tusuk konde itu ia cabut dari gelungan rambutnya. Rambutnya pun terurai sangat panjang, bahkan sampai menyentuh tanah. Tuan Tabib, terimalah tusuk konde ini. Aku berharap Tuan bisa menyembuhkan ayahandaku. Kalau saja Tuan bisa menyembuhkan ayahanda, kami bangsa ular tidak akan melupakan kebaikan yang telah Tuan berikan kepada bangsa kami. Ya. Aku akan berusaha sebisa mungkin agar ayahmu bisa sembuh dan kembali seperti sedia kala. Kamu berdoa saja kepada para dewa supaya dewa merestui dan memberkati ayahmu, supaya pengobatan ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak menunggu waktu lama lagi, Ronggo Seto pun segera memulai proses untuk pengobatan Raja Tatsaka. Paduka Raja, ketahuilah, darah yang mengalir di dalam muridku ini telah tercampur dengan bunga Tirto Bagaskoro. Saya berharap tetesan darah dari muridku ini mampu untuk menetralkan racun api yang berada di dalam tubuhmu. Kamu yakinkan hatimu supaya
pengobatan ini bisa berhasil. Terima kasih Tuan. Bila benar apa yang telah Tuan katakan, bahwa anak ini telah diberkati dengan bunga tirta Bagaskoro, aku mempunyai keyakinan bahwa aku bisa diselamatkan, Tuan. Ger, Capagus, gigitlah jarimu. Lalu, ketika darah sudah keluar dari ujung jarimu, kamu berikan tetesan darahmu kepada Raja Tatsaka. Baik Eyang, tapi kan sakit Eyang. Masa iya aku harus menggigit jariku sendiri Eyang? Masa seorang kesatria kok cemen, cuman digigit sedikit saja kok takut sakit. Katanya mau jadi kesatria hebat, cuman diminta darahnya sedikit saja kok ketakutan. Aduh, kamu tuh memalukan guru saja. Iya deh, baik dah Eyang. Aku akan menggigit jariku sendiri dan memberikan darahku kepada Raja Tatsaka. Semoga Raja Tatsaka bisa sembuh ya Eyang ya. Segera Joko Samudra pun menggigit jari telunjuk jari tangannya. Seketika keluarlah darah dari ujung jari Joko Samudra. Namun ada yang aneh dengan darah dari Joko Samudra. Darahnya tidaklah berwarna merah, namun darahnya berwarna hijau tua. Segera Joko Samudra pun mengarahkan telunjuk jarinya ke mulut Raja Tatsaka. Raja Tatsaka pun segera menelan darah pemberian dari Joko Samudra. Tidak berselang lama setelah Raja Tatsaka menelan darah dari Joko Samudra, dia merasakan gejolak yang sangat luar biasa dari dalam tubuhnya. Raja Tatsaka merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dia memberontak, bahkan dia pun berteriak sangat kencang sekali, sampai seluruh gua dipenuhi oleh suaranya yang menggelegar. Lalu Ronggoseto pun memerintahkan seluruh punggawa di ruangan tersebut untuk memegangi tubuh dari Raja Tatsaka. Setelah itu Ronggoseto pun memegang kaki dari Raja Tatsaka. Setelah itu Ronggoseto pun menusukkan tusuk konde yang diberikan oleh Ratu Antaga di telapak kaki Raja Tatsaka. Tidak hanya satu kaki yang ditusuk oleh konde tersebut, namun kedua kaki Raja Tatsaka ditusuk oleh konde itu oleh Ronggoseto. Kemudian Ronggoseto mengalirkan energi tenaga dalamnya dari kepala Raja Tatsaka, dan dari telapak kaki Raja Tatsaka keluarlah dua kepala yang berwujud api. Ronggoseto pun segera menyuruh Joko Samudra untuk menangkap kedua kepala itu. Ger, Capagus, cepat kamu tangkap kedua kepala api itu. Jangan biarkan dia kabur, Joko Samudra. Dengan sigap, Joko Samudra pun menangkap kedua kepala itu dengan kedua tangannya. Bagus. Sangat bagus, Le. Bagus sekali, Ger. Bagus. Ronggoseto masih terus saja mengalirkan energi tenaga dalamnya ke dalam tubuh Raja Tatsaka.
Tidak berselang lama, terlihat tubuh Raja Tatsaka telah menjadi segar bugar kembali. Paduka Raja, segera kamu minum pil ini supaya tenagamu pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuan Tabib atas kebaikan panjenengan. Aku tidak tahu apa yang terjadi bila saja Tuan Tabib tidak membantuku untuk menyembuhkan penyakit dari racun api ini, Tuan Tabib. Tuan Tabib, terima kasih. Terimalah sujud sungkemku sebagai tanda terima kasihku. Semoga Tuan Tabib panjang umur dan diberkati oleh para dewa. Ya. Mungkin ini sudahlah menjadi suratan takdir para dewa, bahwa para dewa masih menginginkan Raja Tatsaka untuk panjang umur. Lalu Ronggoseto pun mengeluarkan sebuah kendi dari dalam sakunya. Segera dua kepala berwujud api itu ia masukkan ke dalam kendi tersebut. Girca bagus, segera kamu minum ramuan obat ini supaya tenagamu juga pulih. Baik, Eyang. Terima kasih ya, Eyang. Tidak berselang lama, kira-kira 3 jam setelah pengobatan itu, Raja Tatsaka pun telah pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Kini dia telah duduk di atas singgasananya. Tuan Tabib Ronggoseto, Tidak bosan-bosan, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pertolonganmu padaku, Tuan Tabib. tidak perlu Paduka Raja. Ini semua sudahlah suratan takdir dari para dewa. Ini semua bisa berjalan lancar. Itu juga karena dari darah muridku Joko Samudro. Tanpa dirinya, aku pun tidak akan bisa menyembuhkan racun dari tubuh Paduka Raja. Tuan Tabib sangat beruntung memiliki seorang murid yang sangat luar biasa seperti Joko Samudro ini, Tuan Tabib. Benar, Tuan Paduka. Aku merasa sangat beruntung memiliki murid seperti Joko Samudro. Aku juga sangat merasa bangga sekali. Gircah bagus, Joko Samudro, mendekatlah kemari, Le. Aku punya hadiah untukmu. Semoga hadiah ini bermanfaat untukmu di masa yang akan datang. Sendika dawuh, Gusti Prabu. Terima kasih atas kebaikan panjenengan. Segera Raja Tatsaka meletakkan tangannya di depan dahinya. Seketika muncul sebuah cincin dari dalam dahinya. Gircah bagus, terimalah cincin ini. Cincin ini bernama Pusar Bumi. Kelak bila kamu menggunakan cincin ini, kamu maka akan bisa amblas bumi, Cah Bagus. Kamu bisa melakukan perjalanan melalui dari dalam tanah, dan kamu bisa menyuruh seluruh pasukan ular yang ada di dalam kerajaan ini untuk mematuhi perintahmu, Le. Pergunakan cincin ini dengan bijak, Le. Baik, Tuan Paduka Raja. Terima kasih untuk hadiah yang sangat luar biasa ini. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, kini tiba waktunya bagi Ronggoseto untuk berpamitan kepada Raja Tatsaka dan Ratu Antaga. Paduka Raja, saya rasa pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini saja. Saya
izin pamit untuk pulang ke gua di atas puncak Gunung Arkopuro. Bila ada waktu, silakan Tuan Paduka untuk main ke tempat tinggal saya. Baiklah Tuan Ronggoseto, hati-hatilah dalam perjalanan. Kelak, bila ada waktu dan kesempatan, saya akan berkunjung menemui Paduka Tuan Ronggoseto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya akhiri cerita hari ini. Bila ada kritik dan saran, boleh teman-teman kalian Sritinon ring wasewakan Busana